Setelah menginjak rem darurat karena jumlah kasus COVID-19 meningkat, mulai 14 Juni lalu Singapura akan melonggarkan kegiatan masyarakat di sana. Misalnya, memperbolehkan pertemuan warga yang tadinya maksimal 2 orang menjadi 5 orang. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Duta Besar Suryo Pratomo, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Halo, selamat malam Pak Dubes. Selamat malam, Dea. Apa kabar Pak Dubes? Alhamdulillah, baik, sehat sekali. Alhamdulillah. Pak Dubes, bisa digambarkan nggak kepada kami di tanah air, bagaimana sih situasi Singapura setelah mempersiapkan penetapan COVID-19 sebagai endemik? Kemudian apa pertimbangannya Singapura ini? Ya, mari kita melihat disiplin masyarakat, peran serta masyarakat, terutama dalam sebulan terakhir ini ketika mereka jadi memang ada pengetatan kembali di Singapura dan hasilnya kita melihat Singapura 4 hari terakhir ini tidak ditemukan kasus yang unlinked. Jadi kemarin tanggal 8 Mei terjadi atau ditemukan varian Delta, itu ada 2 kelompok masyarakat. Mereka yang terinfeksi karena memang melakukan kontak erat dengan mereka yang positif, tetapi ada orang yang tidak melakukan kontak erat, tidak ada datanya, tiba-tiba terinfeksi. Hal ini sebetulnya yang unlinked itu membuat ada kehati-hatian. Lakukan kajian sampai kemudian ditemukan cara bahwa terpenting dari semua ini adalah melakukan 3T. Testing diagresif dilakukan pada mereka yang melakukan kontak erat. Tracing dilakukan dengan digital seperti ini, mereka menerapkan trace together, sehingga kemudian semua orang yang melakukan kontak erat dengan cepat bisa diketahui. Dan yang ketiga adalah cepat vaksinasi. Setidaknya seluruh warga Singapura di atas 12 tahun sampai akhir Juli sudah mendapatkan first jab. Pada tanggal 9 Agustus, ketika Singapura merayakan hari kemerdekaannya, targetnya 2/3 dari seluruh warga sudah mengalami 2 kali vaksinasi. Dengan itulah diperkirakan terbentuk herd immunity. Masyarakat bisa mempunyai kekebalan, kalau terinfeksi tidak akan terlalu parah sakitnya, bahkan fatalitasnya bisa diturunkan, dan dengan itulah kemudian berharap saat nanti, entah kapan belum ditetapkan, pandemi ini diubah menjadi endemi di Singapura. Pak Dubes, ini kan seluruh negara di dunia ini sedang struggling, dalam hal ini adalah ekonomi. Apakah Anda juga melihat bahwa pertimbangan ekonomi menjadikan Singapura harus realistis di samping melakukan hal-hal paralel ya, tadi ada vaksin, ada tes, tracing, dan juga treatment yang begitu baik? Tentu ya, kita sejak awal persis seperti Indonesia menerapkan rem dan gas. Jadi ketika kasusnya pertama kali muncul di bulan Februari, mereka menerapkan circuit breaker. Semua orang diminta untuk tidak keluar rumah. 10 bulan aman sampai kemudian bulan Mei muncul kasus lagi, direm lagi supaya kemudian orang tidak keluar rumah. Nah, ekonomi mereka sangat terganggu. Tentunya kita tahu pemerintah Singapura sudah mengeluarkan sampai bulan ini itu 26,7 miliar Singapura dolar atau sekitar 270 triliun untuk membantu pendapatan karyawan. Jadi karyawan di Singapura disubsidi maksimum 4.600 dolar Singapura per bulan. Ini yang membuat dan pemerintah perlu berpikir, karena di parlemen pun mulai jadi pertanyaan, Singapura negara yang sangat hemat dan betul-betul mempunyai tabungan yang sangat kuat. Tabungan ini sementara karena COVID ini terpaksa dipergunakan, tapi tidak boleh semua dipergunakan karena ini adalah simpanan untuk generasi yang akan datang. Nah, karena itu selalu dipikirkan bagaimana supaya kemudian ketatan tidak sampai berpengaruh pada ekonomi. Hubungan antara dunia usaha dan pemerintah, mereka terjalin sangat baik sekali. Dari dunia usaha itu betul-betul diperhatikan dan menjadikan pemikiran pemerintah bagaimana supaya ekonomi itu tidak terlalu terpuruk karena COVID. Dan kita lihat 2021 di kuartal pertama ekonomi Singapura bisa tumbuh 1,3%. Sekarang juga dilihat semua dagangan reaktif kembali, developer penjualan kendaraan bermotor juga meningkat,
sehingga mereka mempunyai kepercayaan tahun ini Singapura bisa tumbuh dengan 6%. Hal-hal seperti ini tentunya menjadi pertimbangan, termasuk yang terakhir ini adalah saat kita harus mengubah pandemi itu menjadi endemi, itu adalah bagian untuk bisa menyelamatkan ekonomi Singapura sehingga tabungan nasional mereka itu tidak habis hanya untuk persoalan COVID-19 sekarang ini. Tapi Pak Dubes, sedisiplin apa sih masyarakat di sana sehingga ini sepertinya dilalui? Mungkin kalau kami yang ada di Indonesia, saya khususnya melihatnya sepertinya mudah saja begitu bagi Singapura untuk punya harapan yang saya sendiri bahkan belum pernah terpikir bahwa bisa memperlakukan COVID-19 seperti flu biasa. Sedisiplin apa Pak Dubes orang-orang di sana? Kalau kita lihat Singapura, jadi memang bukan terjadi sesaat. Proses yang panjang bahkan sejak Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Kita masih ingat Singapura bahkan dijuluki sebagai fine country. Jadi semua orang dipaksa dengan aturan dan kalau tidak melanggar didenda. Sama juga dalam penegakan aturan sekarang ini, semua orang diminta untuk rumah itu menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker, dia akan didenda $300. Siapa yang kemudian mengawasi orang itu menggunakan masker atau tidak, perlu didenda atau tidak? Masyarakat sendiri. Jadi di Singapura sekarang ada yang disebut dengan Ambassador Task Force. Jadi sukarelawan, warga biasa yang ada di setiap tempat publik, mereka melakukan pengawasan. Kalau orang misalnya menggunakan masker tidak cover bawah hidung misalnya, dia akan tegur. Apalagi kalau tidak menggunakan masker, dia akan ingatkan. Kalau 2 kali diingatkan tidak juga mengindahkan dan tidak memperbaiki perilakunya, maka dia akan foto, dia kirim ke polisi. Maka karena sistemnya sudah tertata dengan baik, ya itu akan sampai ke rumah. Kalau orang melakukan pelanggaran yang sama yang kedua, dendanya menaik 2 kali. Ini yang membuat kemudian semua orang berdisiplin. Tetapi yang paling penting, pemimpin Singapura itu memberikan contoh, leading by example. Jadi mereka minta masyarakat misalnya untuk karantina kalau pergi keluar dari Singapura 14 hari, semua pejabat Singapura melakukan hal yang sama. Kalau 14 hari ya mereka 14 hari juga di karantina. Kalau 21 hari, mereka 21 hari juga di karantina. Kalau mereka meminta masyarakat untuk tetap di rumah, mereka juga tetap di rumah. Mereka diminta untuk from home. Semua kantor pemerintahan menerapkan work from home. Jadi hal seperti itu yang kemudian muncul yang namanya trust antara masyarakat dan pemerintah. Dan ketika pemerintah mengajak masyarakat paham bahwa itu adalah sesuatu yang memang sincere dilakukan dengan tulus dan mereka akan mau melakukan. Apakah ada masyarakat Singapura yang tanda petik bandel dan melanggar peraturan? Ada, ya. Jadi hanya kemarin tahun lalu hari Jumat di Hotel Orchard, satu kelompok anak-anak muda ulang tahun, satu ruangan nyewa sama 11 orang. Pihak hotel tidak melakukan peneguran, maka yang dilakukan adalah yang punya hotel ditegur, mereka dilarang untuk menerima tamu, hanya melakukan pelanggaran setiap orang didenda $300. Hal seperti itu yang kemudian diterapkan sehingga kemudian kedisiplinan itu muncul dan sekarang relatif orang kalau diberitahu kalau mereka tidak mau maka mereka akan didenda, tetapi kalau mereka patuh mereka akan bisa mendapatkan kesempatan untuk beraktivitas seperti mereka harapkan. Baik, aturan, kemudian hukuman berupa denda dan macam-macam ini menciptakan masyarakat Singapura yang disiplin. Nah ini kan kemudian ramai, Pak Dubes, diperbincangkan di dalam negeri. Singapura udah kok, masa Indonesia nggak bisa? Nah ini pertanyaan buat Pak Dubes, kira-kira ini prediksi. Kalau epidemiolog bilang bahwa kita masih jauh seperti Singapura atau berbahaya kalau kita menerapkan hal yang sama. Kalau Pak Dubes sendiri punya pandangan bagaimana? Ya sekali lagi kalau kita ingin seperti Singapura ada prasyaratnya. Jadi kita kenal no pain no gain. Kalau tidak mau berkorban, tidak pernah mencapai kondisi yang baik. Berkorban itu siapa? Ya pemerintahnya mau berkorban, masyarakatnya berkorban. Pemerintahnya membuat aturan, masyarakatnya harus patuh mengikuti aturan. Nah sekarang pemerintah sangat menyadari kondisi di Indonesia sangat riskan, penularan sudah sangat tinggi, jumlah orang terpapar 24.000 hari ini, sebenarnya perlu ada tindakan yang lebih keras. Kita lihat seminggu ke depan, jauh mana keinginan atau ajakan pemerintah untuk melakukan
penurunan kegiatan di tengah masyarakat itu bisa dilaksanakan dan masyarakat juga patuh untuk sama-sama melakukannya. Jadi keluar dari situasi krisis seperti sekarang ini dibutuhkan kebersamaan. Tapi tentunya saya setuju harus ada manajemen yang baik, ada pengawasan yang baik, ada harus penerapan teknologi, dan yang paling penting semua putusan harus didasarkan oleh scientific base. Jadi kalau itu dilakukan, tidak ada yang tidak mungkin. Tentu sekali lagi ukuran Indonesia sangat besar, 17.000 pulau, 200 juta, kan effort yang lebih besar dari Singapura. Tapi sekali lagi persamaan dari semua komponen bangsa untuk mau hadapi situasi ini dan keluar dari situasi ini menjadi sesuatu yang sangat menentukan. Jadi apakah Indonesia bisa? Bisa kalau prasyarat-prasyarat seperti yang berlaku di Singapura dilakukan. Paling tidak pada level kota saja. Kalau setiap kota di Indonesia 451 kota yang ada dan kabupaten itu menerapkan seperti Singapura, karena jumlahnya akan sama dengan Singapura, satu kota sekitar 5 juta. Kalau setiap pemimpin daerah itu bisa menerapkan setiap daerahnya dengan disiplin, mengajak masyarakat, berikan contoh yang paling utama, bagaimana harus melakukan semua ini, maka masyarakat akan patuh. Jangan lupa masyarakat Indonesia sebetulnya masyarakat yang paternalis, masyarakat yang sangat melihat bagaimana pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu bisa memberikan contoh yang baik dan bagaimana harus melakukan yang namanya PPKM darurat ini, tidak semua orang menerjemahkan berdasarkan persepsinya, tetapi dengan aturan-aturan yang visual yang sangat jelas, maka menurut saya rakyat Indonesia akan bisa dan akan mampu menyamai ikuti apa yang bisa dilakukan oleh Singapura. Baik, harapannya Indonesia bisa menyusul Singapura, tapi syaratnya banyak sekali. Pemerintah harus kerja keras, masyarakat Indonesia juga harus disiplin, karena kata Pak Dubes, no pain, no gain. Terima kasih Duta Besar Suryo Pratobo, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.